Selamat pagi sahabat. Pagi ini Beli akan membahas mengenai pertanyaan salah satu sahabat Bali Organik TV yang bertanya di kolom komentar. Beli, mengapa PUC saya tidak pernah aromanya itu bagus, tidak pernah beraroma manis, akan tetapi selalu aromanya busuk. Sebenarnya seperti apa sih caranya agar kita bisa membuat pupuk organik cair yang aromanya bisa lebih diterima oleh penciuman kita? Sebenarnya ada dua cara mudah untuk membuat pupuk organik cair yang tidak beraroma busuk. Nah, bila dua cara ini sahabat terapkan, maka sudah hampir pasti tidak ada lagi pupuk organik cair yang harus mengorbankan hidung kita untuk mencium aroma busuk itu. Yang pertama, sahabat bisa menggunakan pupuk organik cair yang non fermentasi. Sebenarnya ada banyak sekali, mungkin puluhan atau mungkin bahkan ratusan pupuk organik cair tanpa fermentasi yang sudah Beli upload di channel ini. Sahabat tinggal berkunjung ke Beranda Channel, kemudian lihat video-video mengenai pupuk organik cair tanpa fermentasi. Ini Beli akan memberikan kembali resep pupuk organik cair yang bisa disemprotkan tanpa harus difermentasi. Sebenarnya di channel Bali Organik TV sahabat, dalam 369 video sebelumnya, mungkin ini menjadi video ke 370 kalau nggak salah, Beli sudah memberikan banyak sekali resep mengenai cara membuat pupuk organik cair tanpa fermentasi. Nah, pada video kali ini Beli akan menggunakan bahan. Yang pertama ini adalah bawang merah, cukup 1 siung bawang merah saja. Kemudian ini ada tanaman pacar sahabat ya, pacar air. Kalau di Bali disebutnya sebagai tanaman pacar galuh atau pacah. Ini baik sekali sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Beli sudah juga pernah membuat videonya. Nah, ini akan Beli potong-potong sahabat ya, Beli masukkan ke dalam sini. Nah, mengapa Beli menggunakan pacar air ini? Karena terbukti sahabat, kemarin Beli sudah coba untuk menanam cabai di lahan yang ditanami dengan pacar air dan pertumbuhannya cukup baik. Ini artinya pacar air ini bisa menjadi tanaman membantu dalam mensuplai nutrisi bagi tanaman cabai kita. Nah, Beli gunakan dari akar, batang sampai daunnya sahabat ya. Jadi tidak ada yang terbuang. Kemudian di sini ada daun pepaya. Daun pepaya sudah bukan rahasia lagi. Inilah bahan favorit yang Beli gunakan. Bahkan untuk keluarga sendiri, untuk kesehatan Beli juga sering membuat jus dari daun pepaya muda. Ini akan Beli masukkan juga. Karena daun pepaya ini terbukti tidak hanya sebagai bahan pupuk organik cair, tapi juga bisa sebagai bahan pestisida nabat. Jadi ada banyak sekali manfaat di dalam daun pepaya ini. Oke, setelah itu sahabat kita tinggal hancurkan. Sebenarnya bisa saja menggunakan blender, bisa menggunakan tangan kalau kuat, tapi Beli kali ini akan menggunakan lesuk. Setelah kita hancurkan sampai seperti ini sahabat. Nah, sampai sehancur ini sahabat tinggal masukkan ke dalam ember yang ada airnya kurang lebih sekitar 1 liter. Sebenarnya bisa menggunakan blender, akan tetapi sahabat tani Beli rasa tidak semua memiliki alat blender, jadi Beli gunakan saja lesung. Lesung biasanya pasti dimiliki sahabat yang ada di pedesaan, pegunungan, dimanapun, apalagi yang beternak tentu memiliki lesung ini. Untuk mencuci bersih, mendapatkan saripatinya sampai ke lesung-lesungnya, kita masukkan airnya. Kemudian baru kita masukkan lagi ke dalam ember. Nah, kemudian Beli akan saring sahabat ya. Beli akan saring. Beli langsung saring ya sahabat ya, tapi tidak akan mendiamkannya. Bila didiamkan lama sahabat, akan terjadi proses oksidasi. Jadi cirinya proses oksidasi itu adalah cairan segar yang berwarna kehijauan ini akan berubah menjadi kehitaman. Nah, apakah oksidasi itu merugikan Beli? Sebenarnya tidak, akan tetapi buah dan sayuran, daun-daunan seperti ini ketika terjadi proses pemotongan maupun tadi kita hancurkan itu, sebenarnya di dalamnya ini ada enzim sahabat. Di dalam jaringan dari daunnya itu ada enzim. Kemudian ketika sayurannya kita geprek seperti ini sahabat, kemudian sayuran mulai rusak, kemudian enzim itu akan bersentuhan dengan udara. Nah, seperti itu, bersentuhan dengan oksigen di udara sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi coklat atau kehitaman. Sahabat bisa buktikan sendiri, bila sahabat diamkan, maka cairan berwarna hijau ini akan berubah menjadi kecoklatan kemudian menjadi hitam. Nah, Beli menghindarinya karena apa? Karena Beli ingin langsung
memberikan enzim sebenarnya yang dibentuk oleh tanaman ini, kemudian langsung kita bisa aplikasikan dengan metode spray, langsung kita bersentuhan dengan ke tanaman yang akan kita pupuk. Jadi beliau memberikan dalam bentuk segar seperti ini. Ada perbedaan mengenai dosis yang kita berikan kepada tanaman. Bila kita menggunakannya untuk kocor, sahabat, dalam metode kocor, maka beliau akan memberikan sekitar 200 ml cairan berwarna hijau ini tanpa diencerkan kembali dengan air. Jadi langsung kita bisa gunakan sebanyak 200 ml. Berbeda jika kita menggunakannya untuk spray. Menggunakannya secara kontak langsung kepada daun tanaman. Maka di sini dosis yang beliau berikan adalah sekitar 100 ml, sahabat, 100 ml ke dalam tangki 16 liter. Jadi sekali lagi dosisnya sangat ringan. Berbeda ketika kita memberikan secara kocor, itu dosisnya pekat, bahkan tanpa dicampur air. Tapi ketika kita memberikannya secara spray, maka gunakan dosis yang sangat tipis, yaitu sekitar 100 ml. Kita campurkan di tangki dengan ukuran penuh 16 liter. Kemudian kita bisa spray secara merata di bagian kelopak bawah daun. Jadi di sanalah kita semprot, di atasnya juga tidak masalah, yang penting merata dan semprotkan dalam bentuk sprayer terkecil, yaitu dalam bentuk kabut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sahabat, cara yang kedua adalah menggunakan pupuk organik cair dengan fermentasi. Akan tetapi dengan catatan fermentasi yang benar-benar baik. Fermentasi pupuk organik cair yang benar-benar baik sebenarnya tidak mesti harus menandakan bahwa aromanya itu harus manis. Akan tapi ketika aroma busuknya bisa ditekan, itu sebenarnya sudah mencirikan bahwa fermentasinya sudah berjalan dengan cukup baik. Misalkan ambil contoh seperti kemarin beli membuat pupuk organik cair dari bahan yang baunya sangat menyengat, itu adalah dari terasi, sahabat. Nah, tentunya terasi ketika belum difermentasi ini aromanya akan sangat menyengat. Akan tetapi setelah difermentasi, ternyata pupuk organik cair dari terasi ini, aroma terasinya bisa mulai pudar. Yang muncul adalah aroma manis kecut khas, mungkin beberapa orang mengidentifikasinya seperti bau tape seperti itu. Nah, hal ini sudah beli buktikan di video-video terdahulu bahwa terasi pun ketika kita gunakan sebagai pupuk organik cair dengan masa fermentasi sampai 30 hari, maka setelah itu aromanya akan memudar dan mulai tercium aroma asam seperti itu, asam-asam kecut khas tape. Meskipun bahan dasarnya dari bahan hewani yang terkenal susah sekali untuk kita bikin aromanya lebih bersahabat pada hidung kita. Nah, akan tetapi di sini begini, kembali lagi ke pengertian beberapa tahun yang lalu beli pernah buat videonya yang judulnya, entah beli lupa judulnya, tapi membahas mengenai aroma POC ini. Sebenarnya indikasi keberhasilan POC tidak harus aromanya yang manis berbau seperti tape, seperti kebanyakan orang mungkin tuliskan atau katakan. Karena beli sudah berapa kali membuktikan sendiri bahwa aroma POC yang busuk sekalipun, ketika kita aplikasikan di tanaman, tanaman tidak meresponnya seperti manusia. Tanaman tidak memiliki indera penciuman, sahabat ya. Sekali lagi, tanaman tidak memiliki indera penciuman, tidak seperti kita, tidak menilai baik buruknya dari aromanya. Akan tetapi bagaimana unsur-unsur hara di dalam POC ini sudah mampu untuk diserap dengan lebih mudah oleh akar. Itulah pentingnya fermentasi. Itu sebabnya dosis pemakaian untuk pemakaian kocor, sahabat, akan lebih efisien, akan lebih ekonomis, sahabat, jika kita memfermentasikannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena fermentasi pada dasarnya adalah ketika bahan-bahan yang memang ada potensi kandungan haranya ini, sahabat, kita fermentasikan, maka mikroorganisme akan memecahnya menjadi senyawa yang atau zat yang lebih mudah diserap oleh daerah perakaran, yang lebih mudah diterima oleh tanah tanpa harus mengalami pembusukan terlebih dahulu di dalam tanah. Inilah fungsi dari fermentasi. Nah, lantas bagaimana jika sudah terlanjur bau, beli? Bagaimana jika saya sudah memfermentasi POC seember segentong penuh kemudian sudah terlanjur bau? Sahabat, tinggal cari lagi solusinya di video yang ini, sahabat ya. Jadi video ini sudah lengkap. Di sini beli berikan caranya bagaimana mengakali agar POC yang bau bisa teredam aromanya, minimal tidak menyengat, tidak busuk, mengganggu lingkungan sekitar. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Bunga marigold sudah mulai menua. Nah, yang ini akan kita gunakan sebagai benih.
Karena luar biasanya bunga marigold di pinggiran jalan ini ternyata ukurannya jumbo-jumbo. Jadi pada dasarnya ini akan beli jadikan sebagai benih. Dan nanti akan beli bagikan kepada sahabat-sahabat pemirsa Bali Organik TV. Ditunggu ya.